Kenapa jualan malah bikin produk Anda nggak laku? Hai, nama saya Dean Andira. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda kenapa sih jualan malah bikin produk Anda nggak laku. Loh, kok jualan bikin produk Anda nggak laku? Bukannya kata Bang Dean kalau mau jualannya laku harus jualan, marketing gitu ya. Ini kok judulnya kontroversial banget sih? Yes. Jadi di sini saya akan membahas soal konteks ya. Jadi ketika misalnya Anda melihat sebuah judul, Anda jangan telan mentah-mentah, tapi Anda pahami dulu konteksnya ya. Jadi kenapa jualan bisa bikin jualan Anda nggak laku? Ini ada sebuah konteksnya, oke? Nah, gini teman-teman. Kebanyakan orang yang mengartikan jualan itu salah gitu. Kalau jualan itu misalnya upload produk atau misalnya posting-posting itu jualan gitu ya, padahal ya posting ya cuma sekedar posting gitu kan, atau kalau kita upload ya itu cuma sekedar upload gitu. Nah, banyak orang yang menganggap jualan itu harus bikin produk keren ya. Wah, kalau jualan tuh aku pengen bikin produk ini, wah ini produk ini keren, produk terbaik, berharap produk yang kita bikin tuh bisa laku di pasaran, padahal kita belum pernah meriset apakah marketnya ada atau enggak. Kenapa banyak startup yang mungkin gagal? Karena mereka membuat produk yang belum tentu idenya diterima oleh pasar. Nah, makanya kenapa penting sekali untuk riset market, bukan kita hanya berdasarkan asumsi saja ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa yang salah dan apa yang benar gitu. Misalnya Anda pengen jualan, tapi jualan Anda tuh niatnya pengen bikin produk yang keren. Nah, market itu nggak butuh produk yang keren. Mau Anda bikin produknya keren sekeren apapun gitu ya, wah produknya ini gaul, keren, fitur tercanggih, tapi kalau misalnya tidak dibutuhkan oleh market, ya mereka nggak akan beli gitu. Anda bilang, wah ini keren, gaul gitu ya produknya, tapi idenya tuh nggak diterima market, yaitu Anda jualannya nggak akan laku gitu ya. Jadi jualan tuh bukan seperti itu gitu. Kalau Anda jualan seperti itu, ya wajar aja gitu kalau jualan Anda nggak laku-laku. Makanya kalau misalnya Anda sekarang jualan dengan niat bikin produk, cari produk yang keren, cari produk ini. Nah, tapi Anda nggak tahu gitu bahwa menjual produk itu tuh bagaimana sih caranya supaya laku. Ya wajar kalau jualan Anda nggak laku-laku. Nah, lalu Anda bikin produk dengan strategi harga termurah. Pokoknya aku jualan ini pasti laku, soalnya aku harganya paling murah ya, harga termurah punyaku gitu kan. Nah, tapi ketika Anda jualan, oh kok susah ya laku ya, kok kayaknya lebih besar pajak daripada tiang gitu kan, pemasukan misalnya 500.000, pengeluaran 1 juta gitu. Nah, banyak banget yang jualan seperti itu teman-teman ya, kayak ngomongin banting harga tuh udah pasti juara, udah pasti laku. Nah, kalau Anda berpikir dengan jualan seperti itu bikin produk Anda laku, ya itu Anda salah besar ya, karena mungkin aja Anda ada transaksi gitu ya, tapi ya nggak ada untungnya buat apa gitu kan. Kita bisnis nyari untung, bukan kerja rodi ya. Kalau misalnya ada pengen kerja rodi ya udah gitu, nggak usah bisnis, nggak usah jualan. Nah, kalau misalnya sekarang Anda cuma mikirin oh iya, kalau punya produk yang harganya termurah, yang harganya bersaing, udah pasti diterima market. Nah, itu belum tentu teman-teman ya, karena meskipun produknya termurah, meskipun Anda punya produk yang keren, tapi kalau idenya nggak diterima market atau produk Anda nggak ada yang lihat, ya itu tetap aja nggak akan laku gitu ya. Misalnya Anda punya produk yang keren, yang termurah, tapi Anda jualnya di kuburan gitu ya, itu nggak akan ada yang beli. Jadi Anda harus pikirkan beberapa faktor selain produk Anda diterima market, tapi Anda pun harus bisa mendatangkan traffic atau prospek supaya orang mau membeli produk yang Anda jual. Nah, selain produk keren ataupun harga termurah, saya pernah nanya gitu, ketika saya tanya kepada market, emang kelebihan produkmu apa sih? Kelebihan kenapa orang harus membeli produkmu? Produk saya bisa COD bang, produk saya tuh bisa cash on delivery gitu kan, kayak value-nya tuh bisa COD. Nah teman-teman, sekarang itu bisa COD itu adalah penawaran yang komoditas ya, yang emang semua orang udah bikin. Kalau penawaran Anda hanya COD saja, ya wajar kalau jualan Anda susah laku, karena semua orang sekarang, hampir semua orang yang berjualan di Facebook Ads gitu kan, di Instagram Ads, mereka sudah mengadakan fitur COD. Nah kalau misalnya Anda jualan dengan harapan bikin COD udah pasti laku, semua produk yang Anda bikin ada fitur COD-nya pasti laku, ya Anda salah gitu ya. Jadi jualan itu bukan seperti itu. Kalau Anda jualan seperti itu, makanya jualan Anda nggak laku-laku. Lalu misalnya
Anda jualan asal upload. Nah, ini sering banget ya, apalagi para reseller dan dropshipper gitu kan. Nah, misalnya gini, mereka join reseller, join dropship, dikasih nih marketing kit kayak foto-foto, video gitu kan. Nih, dikasih tahu, ayo bikin IG, bikin Facebook untuk jualan. Nah, udah dikasih tahu caranya, dikasih tahu materinya, supaya bisa ngedatengin traffic, supaya bisa mendatangkan prospek gitu ya. Tapi kerjaannya yang dilakuin cuma apa? Upload produk doang gitu kan. Upload produknya pun cuma ya kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali doang gitu kan. Dan upload produknya tuh kayak ya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya tuh kayak bikin orang boring atau ngebosenin. Ya makanya kalau misalnya Anda berpikir kalau Anda asal upload gitu ya bisa laku, ya itu salah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda pengen laku, Anda harus tahu jualan itu bukan cuma soal asal upload, tapi ada tekniknya. Oke? Nah, lalu yang terakhir adalah asal iklan ya. Banyak banget nih orang yang berharap, wah iya ya, kalau jual pakai Facebook Ads itu pasti laku gitu kan. Langsung belajar Facebook Ads, langsung belajar IG Ads, paid promote, endorse, semuanya dipelajarin. Lalu itu menggunakan metode hope and pray seperti yang udah saya bilang gitu ya, berharap dan berdoa. Jadi punya produk langsung diiklanin gitu kan, langsung diiklanin, kontennya nggak jelas, penawarannya nggak jelas gitu kan, harganya juga nggak jelas, nggak pakai riset, nggak pakai analisa dulu gitu ya ketika menawarkan tuh, pokoknya asal jalin iklan aja dan berharap laku. Nah, wajar banget, makanya banyak yang boncos iklannya. Kenapa? Karena ya itu asal iklan. Nah, kalau teman-teman udah nonton video saya tentang digital marketing, iklan tuh ada di bagian terakhir ya. Bagian terakhir, makanya sebelum Anda ke fase iklan, Anda beresin dulu apa sih masalah dari si market, apa sih impian dari si market. Oke? Nah, jadi kalau ketika Anda berjualan, kenapa sih jualan Anda malah bikin produk Anda nggak laku? Ya itu, karena Anda melakukan hal-hal yang salah. Anda cuma berpikir bikin produk yang keren, Anda cuma bikin harga termurah, bisa COD, asal upload, asal iklan. Nah, terus yang benernya gimana Bang Dean? Nih, saya udah kasih tahu yang bener ya. Nah, ketika Anda misalnya ketika jual supaya laku produknya, Anda jualan jangan berdasarkan keren gitu ya, tapi Anda jualan berdasarkan apa goal dari customer Anda. Oke? Karena menurut saya pribadi, bisnis itu adalah membuat seseorang mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Contoh, Anda jualan pengharum. Anda bisa membantu customer Anda untuk bisa good mood karena mobil mereka atau ruangan mereka bisa harum dan terhindar dari bau apek. Nah, jadi ketika Anda berjualan, buatlah produk yang sesuai dengan hasil yang diinginkan konsumen. Kalau misalnya Anda cuma membuat produk berdasarkan keren gitu kan, ya wajar kalau jualannya nggak laku-laku. Atau misalnya nih, Anda jual produk dengan sisi emosional gitu kan. Misalnya Anda jualan produk seperti iPhone atau mobil Lamborghini gitu kan. Mereka itu nggak beli fitur, mereka nggak beli fungsi gitu ya. Yang mereka beli itu apa? Yang mereka beli itu gengsinya gitu. Ketika misalnya orang pakai iPhone, wah orang kaya. Misalnya orang pakai mobil Ferrari, Lamborghini, orang kaya. Yang mereka beli itu apa? Status sosialnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang Anda berjualan produk, jualan produk sesuai dengan customer goal. Nah, itu bisa bikin jualan Anda laku. Kalau Anda jualan hanya berdasarkan produk keren, ya wajar ya kalau misalnya Anda omsetnya gitu-gitu aja. Nah, lalu ketika Anda berjualan produk, jualah harga sesuai daya beli atau psikologi market. Jualan itu bukan cuma soal harga termurah aja. Mau ada harganya paling murah pun gitu ya, bakal ada orang yang nggak akan beli penawaran Anda. Misalnya Anda jualan produk ke market yang butuh gengsi gitu kan, Anda jual murah, ya mereka malu gitu kan. Kalau misalnya market yang Anda sasar adalah market di kalangan atas gitu ya, ya Anda jualah harga mahal. Karena mereka membeli gengsi, mereka membeli status sosial. Kalau mereka ditawar produk yang murah-murah, mereka nggak beli gitu, mereka gengsi, mereka malu gitu kan. Mereka nanti diceng-cengin nih sama pergaulannya, wah pakai produknya yang murahan gitu kan, pakai mereknya yang murahan. Nah, jadi makanya saya bilang, namanya Anda jualan tuh fokuslah ke target market yang pengen disasar gitu kan. Ya kalau misalnya Anda emang menyasar market yang menengah ke bawah gitu ya, Anda pengen jual produk yang murah, ya oke lah gitu ya. Tapi ya kalau misalnya Anda berharap jual ke semua orang dengan harga termurah pasti laku, ya itu enggak juga gitu ya. Nah, lalu ketika kita masuk ke fase penawaran, Anda tidak bisa membuat penawaran yang asal. Misalnya Anda seperti tadi, penawaran Anda apa? Bisa COD Bang, produk saya tuh bisa dipilih oleh market karena bisa COD. Nah, itu tidak selalu seperti itu teman-teman. Misalnya Anda bisa membuat penawaran yang selain itu pun kalau misalnya menarik untuk market, itu bisa banget untuk laku ya. Misalnya Anda membuat penawaran yang menarik untuk market seperti ini. Contoh, Kak, kalau kakak misalnya sekarang transfer, saya akan berikan bonus yang menarik untuk kakak. Misalnya Anda jualan
penggemuk gitu ya. Saya akan berikan ebook cara menggemukkan badan dalam 30 hari. Saya akan berikan juga bimbingan kursus online bagaimana caranya Anda mencapai 5 kilo dalam waktu 30 hari misalnya gitu ya. Lalu Anda bisa memberikan bonus tambahannya lagi sehingga orang akan lebih tertarik untuk transfer karena banyak bonus yang Anda berikan. Nah, bonus pun tidak bisa asal teman-teman. Bonusnya pun harus relevan dengan produk utama yang Anda jual. Anda jual penggemuk ya bonusnya yang berhubungan dengan penggemuk. Jangan sampai nih Anda jualan penggemuk, Anda kasih bonus beli penggemuk gratis penghapus misalnya, beli penggemuk gratis permen, beli penggemuk gratis ciki gitu kan. Ya itu nggak relevan gitu dengan produk utamanya. Makanya kalau misalnya Anda memberikan bonus atau penawaran, carilah produk pendukung. Misalnya jual sepatu gratis kaos kaki gitu kan. Jangan misalnya Anda jual sepatu gratis Taiti gitu kan, ya nggak nyambung gitu ya. Jadi Anda harus membuat penawaran yang relevan. Nah, lalu soal upload konten gitu ya, Anda jangan asal upload. Misalnya Anda upload tiap hari produk di sosial media gitu ya. Nah, namanya juga sosial media, bukan saling media. Kecuali misalnya Anda memang fokus untuk ke Instagram buying gitu ya, Instagram shop. Nah, tapi lebih bagus Anda balance kan gitu ya antara konten jualan dan juga konten edukasi dan interaksi. Karena kita bisa menjadikan sosial media itu bukan cuma platform untuk mencari traffic atau prospek, tapi juga untuk berinteraksi dengan market ya. Nah, jadi Anda bisa membuat konten-konten sesuai keresahan atau ibaratnya impian mereka. Kalau misalnya Anda bisa engage dengan market, mereka akan suka kok dengan Anda ya, dan mereka akan loyal untuk selalu membeli produk yang Anda jual. Nah, lalu Anda soal beriklan gitu ya. Ketika Anda beriklan, beriklanlah yang tepat, jangan asal iklan. Ketika Anda iklan, Anda buatlah message yang tepat ya. Message yang tepat tuh gini, Anda membuat sebuah pesan yang bisa memberikan solusi untuk market. Misalnya Anda membuat sebuah pesan bahwa ada customer Anda yang bisa berhasil turun berat badannya setelah Anda bimbing selama 30 hari. Anda bisa membuat hook story offer yang tepat gitu ya. Jadi di iklan itu Anda memberikan sebuah pesan bahwa kalau Anda pengen menurunkan berat badan dengan metode ini, itu tuh bisa banget loh. Misalnya Anda memiliki program berat badan Anda bisa turun 5 kilo jika menggunakan metode ini. Nah, tapi kalau misalnya Anda berjualan di Facebook atau Instagram Ads, itu mungkin Anda harus lebih soft lagi kalimatnya ya. Tapi misalnya Anda kalau paid promote gitu kan atau endorse, itu bisa Anda menggunakan headline seperti itu. Jadi intinya Anda buatlah headline yang memang tepat dan emang diizinkan oleh platform yang Anda gunakan untuk beriklan. Lalu Anda setelah buat message yang tepat, Anda targetkan market yang tepat. Misalnya katakanlah Anda menjual produk yang harganya itu 300.000 ke atas. Nah, Anda tahu nih kalau Anda jual produk yang harganya 300.000 ke atas, biasanya yang memiliki daya belinya tuh yang umur 25 ke atas. Nah, jadi Anda pun harus tepat ketika memilih audiens. Jangan sampai Anda menjual produk yang harganya lumayan, tapi marketnya tidak mampu beli gitu kan. Kalau misalnya Anda jual ke umur yang 18, 13 tahun gitu kan, mereka mungkin akan butuh gitu ya, tapi mereka nggak mampu. Ya percuma misalnya Anda menjual ke market yang mau, tapi nggak mampu. Jadi syaratnya ketika Anda pengen jualnya laku, jualah ke jualah ke market yang mau dan juga mampu ya. Nah, lalu setelah iklannya tepat, message-nya tepat, target marketnya tepat, jualah produk yang tepat. Produk yang benar-benar dibutuhkan marketnya seperti saya bilang tadi, produknya sesuai dengan customer goal. Bukan dengan keren-kerenan menurut Anda gitu ya, produk bagus, fiturnya canggih menurut Anda, percuma kalau misalnya tidak sesuai goal dari target market yang Anda bidik. Nah, jadi kenapa malah bikin produk Anda nggak laku? Ya karena Anda jualannya tuh salah ya. Kalau misalnya Anda cara jualnya benar, produk apapun yang Anda jual pasti laku kok. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini teman-teman. Nah, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan seputar jualan ataupun seputar marketing, Anda bisa komen saja di bawah gitu ya. Kira-kira apa sih apa yang Anda tanyakan? Nanti akan saya buatkan videonya untuk Anda supaya saya bisa membantu Anda untuk bisa melariskan penjualannya ya. Nah, jika menurut Anda video ini bermanfaat, Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu dengan mereka menonton video ini, hidup mereka bisa terbantu dan jualan mereka bisa laris. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Dean Andira. Sampai ketemu di next video. Dadah.